Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para guru hebat Indonesia. Hari ini di YouTube Suryadi Aje saya akan memberikan tutorial atau tata cara mengirimkan soal. Bagaimana agar soal di Google Classroom, di Google Form itu dengan cara mudah dapat kita muat dan kita masukkan. Khususnya di sini bagi guru bahasa Indonesia yang memerlukan teks yang panjang, tentu saja untuk kita masukkan ke dalam Google Formulir itu mengalami kesulitan. Bahkan juga kalau kita entry secara langsung itu akan berantakan hasilnya. Bahasa Inggris juga. Kemudian juga untuk para bapak dan ibu guru matematika ini juga sangat kesulitan ketika memasukkan soal-soal dalam bentuk rumus-rumus ataupun jawaban-jawabannya. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana mengentry soal dari Word ya ke dalam Google Formulir. Oke, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kita sudah ada yang namanya salah satu soal ya di Google Formulir. Nah, ini sudah ada ya. Ini biasa yang pertama itu merupakan bagian-bagian. Di sini kita berikan judul. Misalnya di sini ulangan harian ya, ulangan harian. Nah, ini bisa kita buat ulangan harian 1 ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita tulis rincian-rinciannya. Ini sudah ada di sini ya. Ulangan harian 1. Nah, kemudian kita memasukkan soal ya. Yang harus disiapkan yang pertama adalah soal dalam bentuk Word ya. Ini akan kita cari soal itu. Misalnya di sini saya punya soal bahasa Indonesia kelas 11 semester genap. Oke ya, kita buka soal tersebut ya. Kemudian nanti bagian mana yang akan kita masukkan ke dalam Google Formulir. Nah, ini sudah ada ya. Ini kan merupakan bagian-bagian soal yang cukup panjang ya. Langkah berikutnya adalah kita mencari di bagian tipe here to search ya. Di sini bisa kita cari apa yang kita cari, yaitu di sini kita ketik di sini tool ya. Kita ketik. Nah, sini akan muncul namanya sniffing tool ya. Oke. Di sini kita mau mengcopy ya soal di dalam sniffing tool tadi ya. Kita cukup tekan tool saja. Nah, kita mau memasukkan. Di sini ada berbagai macam mode ya. Di sini kita klik mode, kemudian kita klik yang namanya rectangular sniff ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini akan muncul ya, warnanya agak buram, ada tanda plus. Kemudian kita beri kotak ya, kita batasi. Kemudian oke, akan muncul ya seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ada bacaan ya, snap ya, snap. Kemudian kita simpan. Nah, bagian ini bentuknya capture ya. Kemudian kita beri nama soal ya, nomor 1. Nah, kita simpan capture ini di salah satu bagian laptop kita ya, bisa di dokumen, bisa juga di picture, bisa juga di download ataupun di mana saja ya. Soal nomor 1 bin ya. Saya biasa mengungkapkan kalau soal itu dengan kata-kata bin ya. Oke.
Di sini kita save di dokumen ya. Oke. Kemudian ini muncul di dokumen. Nah, kemudian kita buka lagi, kita tutup ya soal tersebut. Boleh kita save, boleh juga tidak. Kemudian kita kembali ke soal tadi ya. Oke, nah ini kita memasukkan di sini di soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Nah, kemudian kita memasukkan. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi di sini kuncinya. Kemudian kita tulis kata-kata perhatikan. Ya. Perhatikan teks berikut. Oke, itu untuk soal bahasa Indonesia. Kalau soal matematik, perhatikan soal berikut, perhatikan keterangan berikut. Kemudian di sini seperti biasa kita mau melakukan ya gambar ya, kita cari di sini. Kemudian kita lihat, nah di mana tadi soalnya ya. Di sini ada soal nomor 1 tadi bin ya, kita cari juga di sini di dokumen ya. Tadi kita sudah ada, sudah saya siapkan juga. Di sini soal SSSS ya. Nah, ini soal nomor 1 bin. Oke, kita klik bagian open. Nah, kemudian dia akan muncul pada penyisipan gambar. Oke ya. Nah, ini sudah kita upload. Nah, sudah selesai kan? Soal yang kita inginkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Word. Jadi kita tidak perlu menyalin soal secara manual. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada tanda titik ya, 1 2 3. Di sini bisa kita berikan ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan, ada ubah ya. Kita hapus. Nah, sini kita masukkan tambahkan teks. Nah, tambahkan teks itu artinya memberikan keterangan pada soal di atas. Misalnya berdasarkan, nah itu kan, berdasarkan teks di atas ya kan? Tentukan kalimat utama. Soal di atas, maaf ya, kalimat utamanya terdapat pada. Oke, titik-titik, selesai ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita tentukan yang namanya opsi jawaban. Jawaban A, jawaban B ya. A, B, C, D, dan E untuk tingkat SMA atau Alia dan SMK. Kalau tingkat SMP cukup A, B, C, D nya saja ya. Oke ya. Jadi seperti itu untuk bagaimana cara mengentry soal-soal yang memang kalimatnya sangat panjang. Pertama untuk guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga guru matematika. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.